Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Suseno. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang pasien yang saya share di grup Telegram dan pasien yang dikonsulkan kepada saya hari Minggu kemarin. Yaitu seorang laki-laki, beliau berusia 42 tahun, menderita diabetes dengan gula darah yang tinggi. Hemodinamiknya cukup stabil dan nyeri dadanya 30 menit sebelum masuk ke UGD. Ini adalah ECG pada waktu beliau masuk. Untuk teman-teman yang masih sangat basic, yang masih dari awal, maka satu hal, kita tetap memakai 7 langkah. Pertama, kita lihat sinus apa bukan, dan lihat, memang ini ECG-nya banyak artefak ya, karena kebetulan pada waktu datang ini pasien mengalami nyeri dada yang hebat ya. Tapi yang jelas iramanya adalah irama sinus, karena walaupun P-nya tidak begitu jelas, di sini ada P, ini P, kemudian ini P ya, 1 P diikuti oleh 1 PRS, berarti irama sinus. Rate-nya kurang lebih sekitar 100 kali per menit. Aksisnya 1 positif, AVF negatif, tetapi lihat di lead 2 masih normal. Lead 2 masih normal, artinya kurang lebih aksisnya antara 0 sampai minus 30. So, kalau menurut saya itu masih aksis yang normal. Kecuali kalau lead 2-nya negatif. Kalau lead 2-nya negatif, maka itu betul-betul suatu left axis deviation. Ya. Kemudian PR interval, saya kira PR interval masih normal. Kemudian kita langkah ke berikutnya, melihat ada GRS lebar di V1 atau V6, tidak ada. Kemudian kita melihat hipertrofi, atrium maupun ventricle tidak ada. Baru langkah ke-7 melihat ada tidaknya koroner. Oke, kita melihat lead V1 sampai V6, kita lihat di sini, ini seperempat. Nah, di sini jelas ada ST elevasi, ST elevasi, ST elevasi, ST elevasi. Di sini tidak begitu kelihatan, tidak begitu kelihatan. Tapi lihat di rekaman ketika dia direkam dengan skala yang normal. Di sini ada sangat tinggi, ini sangat tinggi ya, kurang lebih sekitar 18 mili. Ya, ini dan ini juga ST elevasi. Kemudian di lead 1 dan AVL juga ada ST elevasi. Berarti ST elevasinya di V1 sampai V6, 1 dan AVL. Dan resiprokalnya sangat jelas yaitu di lead 3. Satu hal yang kemudian juga memperkirakan bahwa kondisi pasien ini agak kurang baik adalah ada ST depresi di AVR. Nanti kita lihat ya. Jadi irama sinus 100 kali per menit, aksesnya normal dengan STEMI anterior luas. STEMI anterior luas. ST depresi di AVR di 3 ini tidak kita baca sebagai ST depresi iskemia, tetapi ini kita anggap sebagai resiprokal. Ya. Sementara yang di AVR ini berbeda sendiri, tetapi memang tidak bisa kita baca bahwa ini iskemik atau apa gitu, nggak bisa ya. Tapi memang ST depresi di AVR ketika ada ST elevasi yang luas di anterior itu menunjukkan bahwa kondisi otot jantungnya sangat-sangat iskemik ya. Nanti kita tunjukkan, akan saya tunjukkan ya. Oke, so apa yang kita lakukan kemarin di emergency room? Begitu masuk, pasien langsung kita pasang infus, kita berikan oksigen. Ya, sebenarnya secara guidelines tidak butuh oksigen, tetapi ya kita tidak hanya melulu ngopeni guideline. Ya boleh kalau ada teman yang bilang saturasi masih baik kok tidak perlu oksigen ya. Tapi pada pasien yang cemas, pemberian nasal kanul oksigen, kemudian kata-kata yang baik itu akan memperbaiki. Secara sugesti, oh saya ini dirawat gitu ya. Memang tapi oksigennya tidak boleh dalam dosis yang tinggi karena saturasinya masih baik. Kemudian pada waktu kemarin dokter jaga pertama kali memilih loading clopidogrel. Sudah di loading clopidogrel 300 mg, tapi kemudian saya change ke langsung saya ganti ke 3 kilo 180 mg ketika pasien memutuskan untuk dilakukan primary PCI. Jadi mula-mula clopidogrel, kemudian saya change ke 3 kilo. Aspirin
300 mg, tapi karena ini 80 mg 4 tablet jadinya ya 320. Kemudian langsung saya berikan heparin 500 unit. Kalau teman-teman baca guideline memang maksimal hanya 4.000. Tapi sebagai seorang yang biasa kerja di cath lab, saya biasa memberikan heparin untuk diagnostik. Bahkan diagnostik itu 5.000. Jadi kenapa pada pasien infak, kenapa saya tidak boleh memberikan 5.000 gitu ya. Oke. Kemudian saya berikan atorvastatin 80 mg, masuk sudah diberikan nitrat, dan pada waktu karena sangat nyeri maka diberikan morfin. Setelah edukasi dengan keluarga, keluarga memilih dilakukan primary PCI. Dan dengan segala keterbatasan, karena kebetulan kemarin hari Minggu satu, pasien juga masih ada beberapa 1-2 diskusi, kemudian door to balloon time-nya kurang lebih sekitar 120 menit. Pas sekali. Sebenarnya kalau menurut guideline sebaiknya sekitar 60 menit. Ya. Makin cepat makin baik pada rumah sakit yang ada PCI 24 jam. Saya melakukannya melalui radial, ya. Memang kenapa kok memilih radial? Karena pada radial maka resiko bleeding-nya lebih rendah daripada kalau kita melakukan primary PCI pada waktu dengan femoral. Kenapa demikian? Karena pada waktu primary PCI kita banyak sekali menggunakan obat-obat pengencer darah, high dose antiplatelet, high dose antikoagulan ya. Pada waktu diagnostik saya belum memberikan heparin tambahan karena sudah mendapatkan heparin di ICU. Ini adalah right coronary artery, saya kira masih cukup baik. Saya memakai kateter Tiger waktu itu. Kemudian ketika Tiger masuk ke kiri, oke, ini left circumflex LCX, ini LAD. Nah, tambah LAD ada total oklusi di sini. Begitu saya dapatkan gambar ini, maka saya berikan tambahan ekstra 5.000. Jadi teman-teman bisa bayangkan di UGD saya berikan 5.000, tapi ini jarak dengan masuk ini sih kurang lebih sekitar 2 jam ya. Jadi saya berikan lagi 5.000 lagi. Berat badan pasien kurang lebih sekitar 60 kilo. Oke, dan ini dari posisi yang lain, di sini LAD-nya jelas terdapat total oklusi. Kemudian saya ganti guiding dengan Judson Left 6 French. Kemudian saya wire-nya saya dengan wire run through hypercode. Kemudian saya bisa menembus lesi. Teman-teman lihat pada waktu tadi wiring ternyata sudah ada flow sedikit. Nah ini ya, ini sudah ada flow. Mungkin karena injek dari kontras kita, trombusnya turun ke bawah. Sehingga kemudian ada flow, wire sudah masuk dengan lancar. Karena saya berpikir bahwa pasien ini merupakan suatu lesi yang soft plug, maka saya tidak melakukan balonin, tetapi langsung saya direct stenting. Ini stent ukuran 30 dengan panjang 20. Saya kembangkan sampai 16 atm. Saya kembangkan 2 kali. Nah, kemudian setelah dikembangkan saya kira flow cukup baik. Tetapi pasien nyeri dada. Nah, ini sesuatu yang seharusnya dengan flow yang lebih baik harusnya pasien tidak nyeri lagi. Tetapi kenapa pasien nyeri dada? Ini yang kemudian saya cari-cari. Satu hal, setelah beberapa saat nyerinya berkurang, tetapi masih nyeri, kemudian untuk mengurangi supaya pasien tidak terlalu cemas, saya berikan morfin. Begitu morfin masuk, maka langsung nyeri hilang. Oke. Tapi ada satu yang kurang nyaman yang saya lihat di mata saya adalah di monitor itu masih tampak adanya suatu ST elevasi di lead 1 ya, yang cukup tinggi. Nanti saya perlihatkan. Jadi ini flow di LAD saya kira cukup baik. TIMI 3, everything is okay. Nah, dan ada reperfusi. Lihat, nanti kita lihat ada ini. Ya, ada VS. Tetapi lihat di sini di lead 1 ini masih ST elevasinya masih sangat tinggi. Which is membuat saya merasa kurang nyaman. Kemudian pasien saya berikan nitrat lagi, intrakoroner. Sempat saya berikan ekstra GP2B3A low dose karena saya khawatir bahwa di distal-distal dari pembuluh darah ini sebenarnya masih ada mikrotrombi gitu ya.
Kemudian baru pasien saya keluarkan dari ruang cath lab. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah ketika ST elevasinya sangat tinggi, maka kemungkinan besar ada microvascular obstructions. Bahkan pada pasien yang sudah dilakukan percutaneous coronary intervention. Mungkin itu yang menyebabkan pasien masih merasa tidak nyaman, masih merasa nyeri dada. Kemudian nanti kita lihat pada echo. Juga adanya ST depresi di AVR itu ternyata dia berkorelasi dengan left ventricular dysfunction. Apakah ini benar? Nanti kita lihat lewat echo. Begitu masuk ICU, langsung saya berikan ramipril tambahan 1,25, bisoprolol, laksadin, dan alprazolam. Kenapa kok tidak saya berikan di depan? Satu, pasien ini hemodinamik masih unpredictable, itu menurut saya. Beberapa teman mungkin langsung, oh anterior infarct saya berikan di depan, ramipril, bisoprolol, boleh, silakan. Tapi kalau saya memilih setelah tindakan, sehingga karena ketika pasien ini kadang-kadang takikardi itu kadang-kadang dibutuhkan sebagai mekanisme kompensasi. Ya, ketika kita blok mekanisme kompensasinya, ya, tensinya bisa tambah turun. Ketika tensi turun, ya, coronary perfusion juga kurang baik. Jadi, nah ini EKG kurang lebih sekitar 90 menit pasca primary PCA. Kita lihat di sini, di lead V1, V2, V3, ST depresinya turun sekali kalau dibandingkan awal, tetapi memang ada gelombang Q di sini. Sedangkan di V4, V5, V6, overall masih cukup baik, kembali normal. Kembali normal. Kembali normal. Ini yang menunjukkan saya berharap pasien ini akan cukup baik gitu. Heart rate-nya kurang lebih masih sama sekitar 96 sampai 100 kali per menit. Tensinya baik. Tetapi ketika hari ini tadi, hari berikutnya setelah revisi saya echo, di sini terlihat bahwa posterior masih bergerak baik, yang sini masih akinetik. Nah, kita lihat posisi yang lain dari four chamber. Di sini cukup bagus, tetapi di sini di septal ini gerakannya sangat kurang baik. Dan di sini ejection fraction-nya kurang lebih hanya 24%. Oke, 24%. Jadi apa yang terjadi pada pasien ini? Kemungkinan yang terjadi adalah suatu myocardial stunning. Saya berharap myocardial stunning, yaitu kehilangan kontraktilitas pada pasien yang post-STEMI yang bertahan jam sampai hari. Ya. Kalau hibernation ini biasanya pada yang iskemik yang lama. Jadi stun myocardium adalah harapan saya dia reversible. Ya. Kenapa saya berharap sangat reversible? Karena pasien ini ST elevasinya turun sekali, perbedaannya sangat-sangat bermakna. Jadi ketika pada pasien dengan myocardial iskemik, terutama kalau yang acute occlusion, maka bisa beberapa respon. Bisa hibernasi, stunning, iskemik. Ya, biasanya kalau pada akut dia stunning, ya, bisa viable full, bisa parsial, atau sama sekali non-viable. So, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dosis ramipril hari ini saya naikkan, bisoprolol saya naikkan, saya berikan tambahan trimetazidin, nitrat, dan sementara tetap saya berikan fondaparinux. Meskipun ini out of guideline ya, di sini. Kalau guideline sebenarnya kalau TIMI 3 flow tidak perlu antikoagulan lagi. Tetapi karena kinetik di anterior dan septal itu betul-betul akinetik, saya khawatir kalau misalnya ada trombus di left ventricle, hari ini, besok, sementara masih saya berikan fondaparinux. Saya berikan ubiquinon, ya meskipun evidence-nya tidak terlalu bagus. Salah seorang teman sejawat menyarankan pemberian high dose vitamin C. Tapi ini masih saya pikirkan, saya belum memberikan. Jadi akhirnya seharusnya pasien ini mau saya pindah nih hari ini ya, tapi karena pasien ejection fraction-nya turun, maka masih saya pertahankan di ICU. Saya melihat ada masalah apa enggak, kemudian mungkin
Setelah pulang nanti begitu kontrol kita ulang untuk echo dan moga-moga membaik. Intinya adalah pada pasien dengan STEMI ini memang ada hal-hal yang harus sangat kita perhatikan. Yang pertama adalah time is muscle. Semakin cepat teman-teman melakukan reperfusi, maka hasilnya akan makin baik. Kemudian pastikan pasien mendapatkan medikamentosa yang sesuai. Satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman boleh memakai buku, guideline apapun, it's up to you. Tetapi ingat bahwa setiap pasien itu unik. Kita tidak boleh hanya memakai teori saja, tapi ada beberapa hal yang pasti berbeda dari satu pasien dengan pasien yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.